jadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawadatan warahmah. Masyarul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita telah dikumpulkan di Jalan Raya Haji Kasam, perbatasan ya antara RT 4 dan RT 1, dalam rangka kita sama-sama menghadiri peringatan lahirnya manusia yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehadiran kita di tempat ini bisa mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita cinta pada Rasulullah, insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak masuk surga? Mau. Iya. Perbanyak baca sholawat. Yang tadi guru kita sampaikan ada 3 wasiat, laksanakan semuanya. Insya Allah kita akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul hadirin rahimakumullah. Saya atas nama Majlis Taklim Silahul Mukmin yang pada malam hari ini telah melaksanakan peringatan Maulid yang ketiga kalinya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para donatur yang selalu membantu, baik itu berupa material, berupa pikiran atau tenaganya, sehingga terlaksananya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di lingkungan Haji Kasam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan para donatur dan para pembantu sehingga terselenggaranya acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan pahala yang berlipat ganda. Allah berikan keberkahan pada tiap-tiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah. Kami atas nama Majlis Silahul Mukmin mengucapkan terima kasih yang sangat banyak, dan mohon maaf apabila jamuan kami kurang berkenan di hati para hadirin dan hadirat sekalian, atau perilaku kami kurang sopan, mohon dibukakan pintu maaf, dan kami mohon doa bil khusus untuk para pencari ilmu di Majlis Taklim Silahul Mukmin, termasuk saya. Kalau saya mah bukan pengajarnya, saya cuma sebagai khotim, cuma sebagai pelayan di Majlis Taklim Silahul Mukmin. Kami mohon pada para hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada kami sehingga kami mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kami terapkan di lingkungan masyarakat di sekitar Meriah, bil khusus di daerah Jalan Haji Kasam, sehingga Jalan Haji Kasam ini bisa merupakan suatu daerah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, santun. Tiga orang, katanya 3 orang. Terima kasih pula kami ucapkan kepada para donatur yang menyisihkan hartanya untuk para yatim yang akan diserahkan oleh Anu Karam Ustaz Henry. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga dapat dimanfaatkan dan berkenan. Ya. Kita doakan semoga yatim-yatim kita yang lainnya juga selalu Allah lindungi, Allah jaga, dan Allah cukupkan daripada kebutuhannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat kepada Nabi. Tim Hadrah Khairul Bariyah. Ya, lagunya Khairul Bariyah. Khairul Bariyah Nura ilayya, Khairul Bariyah Nura ilayya,
ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نور إلي خير البرية نور إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية خير البرية
Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan mauizah selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Baidowi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyan wa darji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang nih, nggak ada suaranya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan takunu sababan na'imil mu'abbad, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad, wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmadu wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi ma raka'a raki'un wa sajad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjallaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para asatid, para kiai, para guru, dan juga tokoh masyarakat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bersama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka dan bersilaturahmi. Dengan hadirnya ini bermunculanlah sunnah-sunnah Nabi. Dengan kita hadir dan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bermunculan sunnah-sunnah Nabi yang kita laksanakan. Di antaranya senyum antar teman. Anda berdua senyum, itu ibadah, atau bersumu ibadah. Mungkin di rumah sendirian tadi boro-boro senyum kita. Di sini senyum kita, ibadah. Kemudian jabatan tangan, salaman, ibadah. Ma min muslimaini yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafaragha. Tidak ada suatu ganjaran yang besar bagi kedua orang muslim di mana dia berjabatan tangan sebelum terlepas diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu. Tadi Anda sudah jabatan tangan, dosa Anda diampunkan. Jabatan tangan sama ini diampunkan dosa Anda. Jabatan tangan dengan ini diampunkan dosa Anda. Berapa orang Anda jabatan tangan itu? Dosa Anda makin menipis, makin menipis, makin menipis. Beruntung hadir majelis hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan. Nabi dakwah, banyak orang-orang masuk Islam tidak dipaksakan, tidak diancam, tidak ditakut-takuti, tidak. Nabi Muhammad ketika lewat
Selalu lewat orang buang ludah. Selalu Nabi lewat, dia buang ludah. Beberapa hari orang ini nggak muncul. Nabi tanya, si Fulan di mana? Kok nggak muncul tumben? Ya Muhammad, dia sakit. Orang yang suka buang ludah depan Nabi, dia sakit, padahal dia benci sama Nabi. Nabi datang, Nabi jenguk. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Dijenguk, ketok pintu. Man anta? Ana Muhammad. Anta Muhammad? Naam, ana Muhammad. Ini orang yang sakit ketakutan. Kok takut dia? Karena dia punya salah. Setiap Nabi lewat buang ludah, Nabi lewat buang ludah. Nabi datang ke rumahnya, dia lagi sakit, lagi lemah. Wah, jangan-jangan mau mukul saya nih. Jangan-jangan dia mau mukul saya nih. Tok tok tok. Ana Muhammad. Muhammad. Udkhul, udkhul, udkhul. Masuk. Beliau masuk. Bagaimana keadaan kamu? Ya begini ya Muhammad. Aku demam ya Muhammad. Aku meriang ya Muhammad. Ya Muhammad. Itu bilang dong, Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Ini ceritanya lagi Muhammad, Muhammad, Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Abkhalun nas, sepelit-pelit manusia. Dzukitu indahu walam yusalli alayya. Sepelit-pelit orang, sekoret-koret orang, disebut Nabi Muhammad, disebut nama Nabi Muhammad, dia diam saja, nggak bilang Allahumma sholli wa sallim wa barik. Anda harus cepat. Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan diam. Ini yang bilang kafir, ya Muhammad. Yang bilang kafir nih, ya Muhammad. Ya Muhammad. Sahabatku ya Muhammad. Kok diam? Sahabatku ya Muhammad. Yang makan bareng sama aku, yang rokok bareng sama aku, kadang pun minum juga bareng sama aku ya Muhammad. Bahkan tidur bareng sama aku ya Muhammad. Detik ini sahabatku belum muncul ya Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Tapi engkau ya Muhammad. Tapi engkau ya Muhammad, musuhku, aku benci sama kamu. Justru kamu lebih dulu datang kemari ya Muhammad. Indah sekali akhlakmu ya Muhammad. Aku gak kira ya Muhammad. Ku kira kamu jahat ya Muhammad. Ku kira kamu ialah sombong ya Muhammad. Ternyata akhlakmu indah sekali ya Muhammad. Kalau begitu ya Muhammad, aku masuk Islam ya Muhammad. Masuk Islam, tidak ditakut-takuti, tidak dipancing-pancing, tidak dibujuk-bujuk, spontanitas dia masuk Islam. Nih, beliau berjuang. Ada orang Yahudi, suami istri Yahudi. Setiap tahun orang Muslim buat peringatan Maulid. Orang Yahudi ini nggak segan-segan, bantu angkatin bambu, bantu angkatin terpal, bantu angkatin bangku, bantu dia Yahudi ini. Setiap tahun ada Maulid, Yahudi bantu padahal dia Yahudi. Akhirnya malam dia bermimpi orang Yahudi ini. Waktu bermimpi, dia seolah-olah hadir peringatan Maulid. Mimpinya dia hadir peringatan Maulid. Ikut marhabanan Yahudi. Makanya kalau lagi marhaban bangun. Tolal badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi da tolal badru min saniyat
hatil wada wajabas mada'a lillahi ja'. Ini orang Yahudi hadir, Nabi datang, dan orang Yahudi ini sempat berjabatan tangan dengan Rasul, dan sempat pada waktu itu Yahudi dalam mimpinya itu masuk Islam depan Nabi Muhammad. Mimpian itu paginya Yahudi cerita dengan istrinya, wahai istriku, iya papa, mama, iya papa. Malam papa ngimpi, mama. Ngimpi apa papa? Papa ngimpi ketemu Nabi Muhammad, mama. Bahkan papa langsung masuk Islam, mama. Oh, papa masuk Islam. Iya, mama. Mama pun sama, papa. Mama mimpi juga malam. Mama masuk Islam, papa. Loh, kalau gitu kita berdua masuk Islam, kalau gitu. Masuk Islam. Yuk kita belanja sekarang. Kita buat peringatan Maulid Nabi Muhammad. Yahudi dapat hidayah dari Allah Subhanahu, masuk Islam. Yahudi masuk Islam. Karena apa itu? Karena betul-betul turun tangan dan ingin membantu kebutuhan orang-orang Muslim. Itu Yahudi saja Allah kasih hidayah. Nah bagaimana kalau kita orang Muslim membantu peringatan Maulid Muhammad SAW, pasti mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk Islam lagi ini Yahudi. Cucu Nabi bernama Husain, sebelahnya orang Nasrani, sebelahnya Nasrani. Dia nggak pernah berkelahi, nggak pernah berantem, nggak pernah ribut. Padahal tetangganya itu Nasrani, beda agama. Kita sementara satu agama, satu kampung, satu keluarga, satu RT, satu RW, kadang kita berkelahi. Tapi ini sebelah Nasrani, sebelah cucu Nabi Husain. Seketika orang Nasrani ini, yang perempuannya ini, dia butuh garam, masak mungkin kehabisan garam, datang ke rumah Muslim, ke rumah Husain, Muslim, sepada, tok sepada. Oh, ada apa nyonya? Nyonya simpan garam nggak? Kata orang Nasrani ini, yang perempuan ini, Nasronia. Ada simpan garam tidak nyonya? Oh ada. Sedikit nyonya, saya minta garam. Saya lupa tadi nyonya beli garam. Oh iya. Ini orang Nasronia, si perempuan ini, begitu si bini istrinya Husain ke dalam mengambil garam, si perempuan ini ngelihat ruangan tamunya Husain, Sayyidina Husain, ada air mengalir dari sebelahnya rumah dia. Dari rumahnya Nasrani ini air gotnya bocor mengalir. Ini got saya ini. Wah, mengganggu rumahnya orang Muslim ini. Keluar istrinya Husain. Ini nyonya. Oh terima kasih banyak. Maaf ya nyonya. Iya kenapa? Ini sudah berapa lama ini mancur kemari, ngalir kemari nyonya. Kok nggak bilang-bilang nyonya? Kok diam saja? Kata orang Nasroniyah yang perempuan ini. Saya disuruh oleh suami saya, sabar aja dulu, jangan terburu nafsu, sabar aja dulu. Nanti pun pasti ada jalannya, sabar aja, nggak usah marah. Begitu, iya. Berapa lama ini nyonya? Ya sekitar 6 bulan lah. 6 bulan, iya. Lihat tuh hadir. Bertetangga sebegitu indahnya. Kalau kita mungkin nggak begitu. Jangankan ialah 2 bulan sebulan, seharian got lu bocor ke rumah gua, waduh habis dah udah. Tapi ini enggak, indah sekali ya. Ya kalau gitu saya permisi nyonya. Baik, permisi. Apa itu dada kan? Dada kalau dia dada, ya dada. Kita kan
kadang-kadang ikut-ikutan. Dadah. Dah. Assalam. Ngantar ayah ke bandara, ayah berangkat, ibu assalamualaikum, assalam. Naik kapal laut, ibu atau ayah saudara, assalam. Saudara pulang kampung di terminal atau di stasiun, assalam. Dadah. Mereka begitu, kita beda. Paham tuh? Nyaho. Begitu kalau mereka kita assalamualaikum, assalam, sampai jauh assalam. Kan indah sekali. Akhirnya istri Nasrani ini lapor dengan suaminya. Papa, ada apa, Mah? Tetangga kita, Pak. Kenapa? Yang orang muslim itu, Pak, namanya Pak Haji Husin itu, ya kenapa dia? God kita, Pak, ngalir di ruangan tamu dia, Pak. Sudah lama, Pak. Tapi dia nggak marah-marah ya, Pak. Nggak ngelabrak kita ya, Pak. Islam bagus ya, Pak. Muslim bagus ya, Pak. Begitulah. Akhirnya orang Nasrani ini masuk Islam. Paham dong? Tidak dipaksa, tidak ditekan, tidak diancam, dan tidak diiming-iming dengan sembako, dengan susu, dengan beras. Tidak, masuk Islam. Sudah 2 masuk Islam. Paham? Ada seketika orang Yahudi, seketika orang Muslim, Pak Haji baca Quran asik, baca korannya asik, santai, angkat kaki asik. Datang pengemis janda yang sudah sekian hari belum kena nasi, janda yang punya anak banyak. Assalamualaikum, nggak nyautin. Assalamualaikum, nggak nyautin. Assalamualaikum. Akhirnya orang Muslim ini, Pak Haji, salam. Jawabnya salam, nggak sopan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pakai wau, waalaikumsalam. Pertamanya assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Jangan sama. Waalaikumsalam. Oh, duluin kok waalaikumsalam. Kalau duluin assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Paham dong? Jangan terbalik. Yang duluin waalaikumsalam, yang jawab assalamualaikum. Wah, terbalik namanya itu. Paham dong? Ini Pak Haji nih, salam. Ada apa? Saya minta, Pak, saya belum makan, saya lapar, Pak, anak saya pun juga ini lapar. Boleh nggak deh? Nggak deh, berapaan loh? Mana? Berangkat. Wah, tanah. Berangkat tuh, ngemis. Akhirnya ke sebelah orang Yahudi. Bu, gado-gado. Bu, ini rumah orang mana, Bu? Itu Yahudi. Tadi Pak Haji. Ya, makasih, Bu ya. Ini. Permisi. Oh iya, ada apa, Bu? Wah, sopan sekali Yahudi ini. Ada apa? Saya, Pak, meminta-minta, Pak. Saya belum makan. Oh ya, duduk sebentar ya. Duduk ya, Bu ya. Duduk. Mau minum susu? Apa minum apa itu? Sirup. Ya, saya air putih aja, Pak. Air putih aja ya, bagus ya. Dingin ya. Jangan dingin, Pak. Ayo minum. Baik. Justru Yahudi kok baik begitu ya. Yang tadi kok terbalik gitu. Nah, ini sembako untuk kamu. Nah, ini uang untuk kamu. Uangnya tebal sekali untuk kamu. Ya?
Ya cukup ya, cukup Pak. Terima kasih Tuhan. Ya sama-sama. Permisi Tuhan, sama-sama. Yahudi baik. Muslim tadi tuh orang pengemis udah beri salam 3 kali, jawabannya kagak ada, cuma salam-salam doang jawabannya. Lu mau ngapain kemari? Kasar. Akhirnya Pak Haji orang Muslim ini malam besoknya dia ngimpi dia. Dalam impian Pak Haji itu melihat surga, melihat mahligai, melihat gedung yang indah sekali. Gedung indah sekali itu ya. Untuk siapa itu ya? Ada suara. Gedung yang indah ini, surga yang indah ini untuk orang kemarin yang membantu, yang memberi janda tadi, untuk orang yang kemarin yang menolong janda dan fakir miskin. Kamu nggak kebagian surga. Wah, pagi bangun mendusit ya. Aduh, surga bakal orang Yahudi. Yahudi itu mana mungkin? Dia kan Yahudi, mana mungkin dapat surga. Akhirnya Pak Haji ke rumah orang Yahudi tadi. Tuk. Oh iya, ada apa Pak Haji? Betul Bapak, Tuhan betul kemarin yang ngasih janda itu ya, yang pengemis itu. Betul? Emang kenapa? Biarlah Pak, saya ganti uang Bapak tuh. Berapa sih Pak? Saya ganti Pak. Kalau perlu saya lebihin Pak. Loh, kok begini, ada apa itu? Saya nggak akan mungkin saya suatu uang yang saya berikan saya nggak akan mau ambil lagi. Ada apa itu? Bukan Pak, saya malam mimpi surga itu Pak, begitu indah. Saya tanya untuk siapa? Jawaban itu untuk orang kemarin yang bantu janda fukara yang miskin itu. Bapak kan agamanya Yahudi, nggak mungkin ke surga Pak. Oh kalau gitu sekarang saya di hadapanmu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam Yahudi. Paham belum? Tidak ada pemaksaan, tidak ada ancaman, tidak ada ialah apa itu gaya tarik, tidak ada, iming-iming tidak ada. Dengan sendirinya, dengan kesadarannya masuk dia 3 masuk Islam. Paham belum? Catat tuh, ntar pulang-pulang lu ceritain tuh, yang tadi masuk Islam karena begini, yang gua masuk Islam karena begini, yang 3 masuk Islam karena begini. Coba dipulang-pulang. Kemudian akhlak Nabi yang indah tadi, Nabi nggak pernah jahat, Nabi nggak pernah sentak sengor, Nabi nggak pernah ialah punya hati yang buruk, tidak pernah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang ada waktu Futuh Mekah. Futuh Mekah artinya kota Mekah dapat diraih oleh umat Islam. Dan banyak tawanan-tawanan orang kafir, tawanan-tawanan orang musyrik, ditawan, ditangkap, dihadapkan sama Rasulullah. Ya Muhammad, inilah orang-orang yang membunuh sahabat kita. Inilah orang-orang jahat ya Muhammad. Inilah dibelenggu tangan semua mereka. Sekarang aku serahkan kau ya Muhammad, terserah kamu. Aku mau tenggal lehernya, kamu pancung dia, terserah kamu. Inilah orang-orangnya Muhammad. Kemari, maju. Kamu sahabatku, buka rantainya, buka borgolannya, bukain semua. Sudah, kamu ke sana. Kalian semua saya bebaskan. Kalian bebas, kalian boleh pulang. Kalian bebas, boleh pulang. Muhammad, aku bebas, boleh pulang. Girang mereka. Anggapan mereka itu beranggapan aku bakal dibunuh, aku bakal dimatikan, anakku jadi anak yatim, istriku jadi janda. Aduh, aku mati nih. Ternyata engkau boleh pulang, kau bebas. Nabi nggak getok-getokin. Ini dulu nih yang matiin sahabat, enggak. Ini orang yang jahat nih. Oh enggak, kalian boleh pulang. Sampai tengah jalan mereka berunding, bermusyawarah. Islam indah ya kawan-kawan. Iya,
Gue kira sih gue mau dibunuh, gue mau dipancong, gue mau dimati, anak gue banyak lagi. Kalau gue mati anak gue siapa yang ngasih makan? Alhamdulillah kita ada hidupnya, Islam indah ya, Islam bagusnya. Bagaimana kalau kita rame-rame masuk Islam aja? Iya dah, semua masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang bantuan Allah, kau lihat semua tuh, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semua mereka masuk Islam berbondong-bondong menghadap Nabi kita Muhammad SAW. Tidak dipaksa, tidak dipukul, tidak diancam, dengan kesadaran sendiri mereka masuk Islam. Baik tuh, 4 sudah masuk Islam dengan cara itu, dengan cara akhlak yang baik. Kalian pulang, kalian bebas, kalian selamat, Masya Allah. Bukan dipancung, lain halnya Umayyah, orang Yahudi, kufar Quraisy, lain lagi dia antem Bilal. Hei Bilal, kalau kamu selamat ikut agamaku, kalau mau aman ikut agamaku, tinggalkan agama Muhammad. Hei Bilal, ayo dicabut oleh Umayyah. Ahad Ahad, ayo Bilal, kalau kamu selamat ikut aku, ikut agamaku. Tidak, agamaku Islam. Allah. Mereka itu menarik agamanya kudu dipaksa-paksa. Nabi gak masa-masa kesadaran, udah pulang balik lagi masuk Islam. Tadi 4 kisah itu masuk Islam semua, tidak ada yang dipaksakan, semua keikhlasan, akhlak Nabi Muhammad SAW. Abdullah, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah. Kalau Abdullah ini Islam Muslim, bapaknya namanya Abdullah juga, cuman Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafik, musuh Nabi, mengaco dia. Nabi pura-pura, ya Muhammad, Islam indah ya Muhammad, Islam bagus ya Muhammad. Kelompok mereka, Islam nggak benar, Islam tuh ini, Islam tuh begitu. Ini bermuka dua ini. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya namanya Abdullah Muslim. Seketika datang Abdullah ini yang Muslim, anaknya ini, ya Muhammad. Oh ya Abdullah, ada apa? Ayah sakit ya Muhammad. Ayahmu sakit? Iya. Nabi tahu sakit ayahnya padahal musuh Nabi. Ayahmu sakit? Iya. Tolong ya Muhammad, buatkan air dong untuk ayah. Nabi nggak tolak. Kalau kayak kita, musuh kita sakit, biar lu mampus, ukurin lu sakit. Kalau kita ahli ngobatin, kita suruh ngobatin, ngapain ngobatin dia? Musuh gue orang jahat begitu. Nabi enggak. Ayahku sakit ya Muhammad, tolong buatkan air. Allahumma sholli ala Fatihah. Kasih ayahmu. Terima kasih ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, apa Abdullah? Ini air ayah. Air apa? Air ayah minum ayah, insya Allah dari Tuhan Muhammad ayah. Insya Allah ayah sembuh ayah. Apa kau bilang? Dari Muhammad? Iya ayah. Kau keterlaluan. Muhammad musuhku, nggak akan mungkin aku minum air bekas Muhammad itu. Buang. Wih sombongnya. Paham dong? Sombong. Air buat Muhammad untuk aku minum, gak mau aku. Apa itu air? Apa itu? Jampe begitu Muhammad. Enggak. Wah sombong. Udah, mana airnya? Ini ayah. Air apa itu? Kok dibuang ayah? Udah, kau diam. Weh, Abdullah bin Ubay bin Salul emang munafik tuh orang. Akhirnya sakitnya makin parah. Dan dia berkata, Abdullah, sini anakku. Kenapa ayah? Masya Allah.
biar babenya munafik, biar babenya nggak sholat, biar babenya nakal, biar babenya preman, tetap anak berkewajiban menghormat orang tua. Nggak boleh. Ngapain gue hormatin babe gue? Dia kan nyolong. Ngapain? Oh nggak boleh. Soal nyolong urusan dia sama Allah, dosanya. Kewajiban anak menghormati. Disuruh mau ambilkan anu, tong, iya. Ambil anu, ngapain babe nyuruh-nyuruh air? Babe nyolong mulu, oh nggak boleh. Urusan dia nyolong, Allah punya urusan. Urusan dia nyolong, negara punya urusan. Paham dong? Anak berkewajiban menghormat orang tua. Apalagi orang tua ibadah, orang tua sholat, orang tua ngaji. Masya Allah. Kadang sama orang tua ngata-ngatain, mak pelit lah, ibu pelit lah, ibu kejem lah, ibu jahat lah. Enggak mau sekolah, ibu ngasih uangnya kecil, ngapain sekolah? Astagfirullahaladzim. Paham dong? Itu anak berani namanya. Akhirnya gimana? Abdullah bin Ubay bin Salul yang jahat tadi itu, gembong munafik, sakitnya makin parah. Sakitnya makin parah. Akhirnya dipanggil, Abdullah, lebaik ayah. Abdullah, baik ayah, ini ayah udah kaya. Abdullah, iya ayah, istighfar ayah. Istighfar apa? Nyebut apa? Nggak ngerti aja deh. Yang ngerti nyebut, nggak ngerti istighfar. Kita makanya kalau orang nggak sadar, tuntun aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau tuntun asyhadu alla ilaha illallah, tuntun gitu. Kamu Abdullah, ya, kau sekarang cepat sana ke rumah Muhammad. Ngapain ayah? Kemarin ayah dikasih air nggak mau diminum, dibuang. Enggak, ayah pingin jubah Muhammad tuh yang dipakai sekarang tuh, tolong dibuka, kasih ayah. Nanti kalau ayah meninggal, jubahnya dipakein sama ayah, redongin sama ayah. Ayah biar aman di dalam kubur. Ntar mungkar nakir takut lihat jubah Nabi. Wah, geblek tuh orang. Mungkar nakir, emang dasar lu gembong munafik sih, biar pakai ini Nabi juga digeblak juga mungkar nakir. Nggak bisa. Biar babenya kiai itu kalau nggak sembahyang nggak ibadah digebuk anaknya. Babe saya kiai, jangan saya disiksa. Nggak pandang babe ente kiai, ustadz siapapun. Nabi Nuh buktinya, Nabi Nuh buktinya anaknya si Kan'an, nggak pandang Kan'an anak Nabi Nuh, Kan'an tetap disiksa. Paham dong? Kan'an disuruh, Kan'an sini nah sini naik kapal sama ayah. Semua sudah naik semua nak, sudah naik semua, tinggal kamu sini Kan'an. Semua pasangan binatang masuk, binatang yang berpasang-pasangan, ayam jantan, ayam betina masuk, kucing betina jantan, semua masuk ke kapal semua. Tinggal kamu Kan'an, air sudah mulai menggenang, naik kapal sama ayah sini Kan'an. Anak bandel sih usah diatur. Nggak beda kita. Maghrib sholat, maghrib ngaji, kamu jangan lari-larian. Masa bodoh. Sama makanan juga sama tuh. Kan'an sini lah, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Wahai ayah, saya mau ke puncak aja ayah, ke gunung aja ayah. Di gunung tenang ayah kebanjiran. Ayah di puncak gunung ayah nggak kebanjiran. Jangan Kan'an kesini, oh enggak ayah, saya ke gunung aja ayah. Kabur. Sampai Cibinong kalau kita istilahnya gitu, sampai Senayan lah kalau kita kabur. Air, kayak tsunami airnya. Sepun kelapa tuh air. Allah, kapal Nabi itu tenang, gunung semua ketutup, gunung tinggi ketutup. Kan'an ya Allah anakku, ya Allah. Tuh orang tua tuh sayang sama anak, padahal bangor tuh anak, padahal bandel tuh anak. Ya Allah anakku, ya Allah, Kan'an ya Allah. Tidak,
dia bukan anakmu, dia adalah anak yang sudah durhaka sama kamu, biarkan dia tenggelam. Coba Tuhan, Kan'an lain ialah Nabi Ismail. Ani adbahuka. Ismail, aku ngimpiin. Di mana aku mimpi, aku disuruh, diperintah oleh Allah, aku untuk menyembelih engkau Ismail. Bagaimana pandanganmu? Ini ra'aitu fil manam ani adbahuka madza tandur. Ini arah fil manam ani adbahuka madza tanzur. Hai Ismail, babe malah ngimpi babe nyuruh nyembelih entong. Bagaimana pandangan entong? Kalau kayak kita gitu, tong sini lo, duduk. Malam gua ngimpi tong, ya apaan be? Gua ngimpi malam, gua terang-terangannya jujur nih gua nih, terus hati sama lo. Bilang gak be, terang-terangan be, apaan be? Gua malam ngimpi disuruh sama Allah, motong elu. Lu anak berteriak gitu, berteriak deh, mama, babe udah gila ma tolong ma, babe gila ma, ayo mau dipotong ma. Ismail enggak, maja tandur. Kala al matu maru, ya batib al matu maru. Wahai ayahku, laksanakanlah ini. Mail siap disembelih. Jangan ikat tangan Ismail, jangan tutup mata Ismail. Mail nggak akan lari, masya Allah. Nabi Ismail mau disembelih nggak kabur. Kan'an disuruh naik kapal biar selamat, biar enak, dia kabur. Coba lihat tuh. Ini makanya kita dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita ambil intisari. Nabi Muhammad berdakwah tidak dengan secara banyak masuk Islam, dengan cara akhlak, dengan cara perilaku, dengan cara contoh-contoh yang bagus. Dari mulai yang sakit tadi meludahkan air masuk Islam, dengan cara orang yang sahabat dengan sahabat, dia berkelahi, dia ribut, dia perang, yang bunuh sahabat dimerdekakan. Kemudian dengan cara lain lagi masuk Islam. Nabi Muhammad SAW akhirnya bagaimana? Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul makin parah sakitnya, Abdullah, ya Muhammad, Waalaikumsalam. Ada apa Abdullah? Ayah berwasiat. Nabi berwasiat apa? Ayah minta jubah engkau ya Nabi. Jubah yang dipakai ayah minta nanti bakal dipakai sama ayah, nanti bakal kain kapan ayah. Oh itu mintanya. Baik, tunggu sebentar. Lihat akhlak Nabi. Yang minta jubah musuh Nabi, yang minta jubah orang jahat sama Nabi. Lagi jubah lagi dipakai udah diminta. Kalau kita punya peci lu bakal gue tuh, gue bakal cari kasih kita. Enak aja lu peci, mau minta aja beli lo. Baju lu tuh pokok bakal gue tuh, enak aja lo minta baju beli lo. Kita kalau orang minta begitu kan begitu. Nabi baju koko yang masih baru, baju gamis diminta. Sebentar ya Abdullah, saya ke dalam sebentar. Salin dengan yang lain dibungkus, kasih ayahnya. Terima kasih Muhammad. Ya, Waalaikumsalam. Ayah, apa Abdullah? Ya, ini baju gamis Nabi Muhammad ayah. Iya. Nanti kalau aku mati, jangan mati ayah, kan belum Islam. Kalau aku mati nanti, Abdullah, ya aku dipakaikan ini ya gamisnya, aku supaya nanti aman dari malaikat munkar nakir ya, gebukin saya. Ya Allah, biar bagaimanapun nggak akan bisa. Kalau dia tidak masuk Islam tidak akan bisa memakai apapun, biar tasbih digantungin di sini. Tasbih digantungin, mati Islam kagak, ibadah kagak, sholat kagak, ngaji kagak, durhaka sama orang tua, tasbih digantungin di sini, bawa duit di sini. Terus kalau malaikat manjat gua kasih duit, nggak bakal mau malaikat. Akhirnya mati tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang geger semua. Abdullah bin Ubay bin Salul mati, meninggal loh, mati. Iya mati. Meninggal, dia meninggal.
Jadi mau bilang meninggal berat banget sih. Emang kalau orang-orang gagal ibadah begitu tuh, udah kayak binatang mati, si anu mati, si anu mati, jangan dong. Kalau orang-orang baik meninggal, mati pun nggak apa-apa sebetulnya. Amalannya yang penting amalannya. Kalau orang statement bisa aja, kiai meninggal, kiai mati, kiai meninggal, kiai mati. Kalau orang jahat kan begitu. Kayak anu mati, udah mati kayaknya. Sentimen cara musuh mau begitu, sama kiai juga musuhin. Sama kiai bilangnya bukan meninggal, bukannya wafat. Kiai mati, kiai mampus. Waduh, padahal kata Nabi, man lam yahzan bi mautil alim wa huwa munafik. Siapa orang yang tidak sedih dengan wafatnya orang alim, ustadz wafat, orang alim wafat nggak sedih, malah digirang, enak gua dia udah mati. Ada dia kemarin susah gue main domino susah, main kio-kio susah, main anu gue susah, gue lagi diam disuruh sholat, kan udah mati, kukurin dia mati, wah nggak bener tuh orang. Ada orang yang model begitu tuh, orang alim mati, kiai mati, ustadz mati, dia benci, dia nggak demen, tuh orang tandanya munafik. Paham tuh? Paham tuh? Do you understand? I really thank you. Good night. Ustaz Henry sehat kumaha minta datang Ustazna kiaina otik dirinya saya otik diri kita paham betul nama itu Inggris tuh bahasa Inggris kumaha darangan pangestu ya Allah. Dulu ada orang lakinya orang Betawi, bininya orang Betawi kalau nggak salah, lakinya orang Jawa, bininya orang Sunda, bini Sunda, laki Jawa. Baru 2-3 bulan lah pernikahan. Si bini ngomong nih yang dari Sunda nih, mas, anak apa? Pengcokotkan ember di kamar mandi. Kata orang Sun, pengcokotkan ember di kamar mandi. Jawa bilang cokot gigit. Kalau cokot ambil Sunda, cokot ambil. Kalau Jawa cokot gigit. Jadi antara arti berbeda nih. Ucapan sama, cokot ember. Kalau Sunda bilang cokot ember, ambil ember. Jawa bilang cokot ember, gigit ember. Di mana embere? Di mana embere? Di kamar mandi, pun cokotkan ember ke dia. Iya. Tuh ember dia cokot tuh ember. Cokot kan gigit. Dia cokot tuh ember. Akhirnya atos keras. Kalau atos Jawa keras, atos Sunda udah. Datang laginya. Mana embernya? Enggak dicokot. Atos mana embernya? Kalau udah mana embernya? Atos kan keras. Atos Sunda bilang atos udah. Kalau atos mana embernya? Atos. Ya mana embernya? Datang mertuanya. Ada apa sih? Hah? Kok pada ribut ada apa? Ini Pak, Mas disuruh ngambil air pencokotkan ember. Dia bilang kata apa itu? Cokot. Dibilang atos. Atos mana embernya? Begini kamu, Masya Allah, kamu juga kurang paham sih, makanya perlu wawasan, perlu pengetahuan. Kalau cokot itu artinya kalau bahasa Sunda, cokot itu kan gigit, gigit. Kalau Jawa, cokot itu cokot itu, kalau cokot itu Sunda, ambil. Cokot itu ambil, kalau Sunda, iya. Kalau Jawa, cokot itu gigit. Jadi laki kamu tuh, kau bilang cokot itu dia gigit sama lakimu. Kemudian kekerasan tuh, keras, dibilang atos. Atos itu Jawa bilang
keras. Kalau atau si kamu udah, jadi memang berlayanan. Udahlah, maafkan aja ya, jadi nggak usah ribut ya. Masya Allah kalian berumah tangga yang baik, yang sabar. Terusin nggak nih? Terusin nggak nih? Ini belum kelar. Kali itu Abdullah bin Salul dan Ubay bin Salul mati. Orang geger semua, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Dia orang munafik. Temen dia banyak, nggak sendirian. Waduh, bos kita mati, Abdullah bin Ubay ini. Waduh, nggak ada bos, nggak enak nih. Kita biasa nyolong sama dia nih. Kita kecepetan, hasil nyolong dari dia juga. Waduh, kalau nggak bos, nggak ada bos, pahit nih. Bos, kau denger nggak? Apa? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia suruh anaknya Abdullah minta jubah sama Nabi Muhammad. Iya, kemudian Nabi sempat ngasih tuh, herannya. Kan musuh sama Abdullah bin Ubay bin Salul, musuh bebuyutan. Jubah lagi dipakai, diminta sama si Abdullah, anak yang itu dikasihin. Bahaya Muhammad ya. Itu dia, makanya gue juga bingung kalau orang bilang Muhammad begini, jahat, Muhammad begitu, memaksa. Buktinya nggak begitu. Si Abdullah bin Ubay bin Salul aja yang gembong maksiat aja dikasih apa itu namanya jubah. Bahaya Muhammad ini. Iya. Mati satu si Abdullah bin Ubay bin Salul. 1000 orang munafik datang berbondong-bondong masuk Islam karena akhlak Nabi Muhammad. Enggak dipancung, enggak ditekan, nggak dipaksa, dan tidak diiming-iming Indomie, gula, tidak, murni. Datang berbondong-bondong, ya Muhammad, kami orang munafik ya Muhammad, kami anak buahnya Abdullah bin Ubay bin Salul ya Muhammad, kami masuk Islam ya Muhammad, ikuti aku, ikuti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Islam. Terusin. Saya kan nunggu ini langsung lampu sen saya. Lampu sen. Takbirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Semua Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Rabbal baraya Wirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal. Allah memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, berarti pujian-pujian kita nggak seberapa dibanding dengan pujian Allah Subhanahu. Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, pakai inna, huruf taukid, sungguh engkau innaka wa innaka la'ala pakai lamnya lam taukid, sungguh engkau ya Muhammad, sungguh engkau ya Muhammad ada di atas budi pekerti yang luhur, yang memuji Allah Subhanahu. Luar biasa. Beliau nggak pernah, pemimpin nggak pernah ceroboh,
Pemimpin nggak pernah semaunya sendiri, selalu musyawarah. Perang Khandaq, beliau musyawarah dengan sahabat. Salman Al-Farisi, siap ya Rasul. Bagaimana nih kita menghadapi orang-orang kafir akan menyerang kita nih dengan pasukan kudanya itu Salman. Yang lain musyawarah. Ya Muhammad, kita buat ini. Ya Muhammad, kita buat ini. Salman bilang, ya Muhammad, kita gali parit. Kita gali lubang Muhammad, sekian luasnya kita gali. Ukuran dalam 2 meter ya Muhammad. Kemudian sudah itu kita tutup ya Muhammad. Dengan kertas tutup, kita kasih pasir. Nanti mereka kemari liwat, kita hantam dengan apa itu? Dengan panah, tumbak Muhammad. Bagus. Nabi masih memandang, masih minta saran, masih minta pendapat, masih minta musyawarah. Tidak semua nabi, padahal seorang nabi masih musyawarah, masih menganggap anak buahnya apa yang baik kita perbaiki. Paham tuh? Kita pun mesti musyawarah. Jangan ujuk-ujuk beli sepeter, ujuk-ujuk beli anu, ujuk-ujuk beli karpet, ujuk-ujuk pasang bendera, ujuk-ujuk pasang apa. Semua perlu dimusyawarahkan. Nabi musyawarah, perang Khandaq musyawarah, bikin parit, pendapat Salman Al-Farisi. Akhirnya setelah kelar parit, lubang landak begitu. Ya Muhammad, musuh kemari ya Muhammad. Oh iya, sahabat tenang. Kita sembunyi saja. Sembunyi kita, sembunyi. Plak, 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 plak. Wih, udah suaranya. Ketoprak, 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 ketoprak. Ya biar Muhammad, kita siap. Hampir nyampe Muhammad, hampir nyampe. Tenang. Ketoprak, 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 ketoprak. Masuk ke lubang, burus semua. Siap habis semua, habis semua. Maka perang Khandaq kaum muslimin menang. Paham dong? Perang Khandaq kaum muslimin musyawarah Nabi. Azan dulu, para sahabat pukul lonceng, para sahabat tiup trompet, para sahabat nyalain api, para sahabat. Kalian nyalain api, kalian tiup trompet, kalian pukul lonceng, kalian sarina. Abdullah, adzan ya Muhammad, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang kau punya pendapat, itu yang aku mau. Dia bukan nggak tahu, sahabat-sahabat. Jadi manggil orang musolat, adzan, sebagaimana Abdullah ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai sekarang, kalau masuk waktu adzan, itu hasil musyawarah. Nabi nggak ambil sendiri. Paham tuh? Berhasil pemimpin dengan musyawarah. Nggak mentang-mentang kuasa wewenang seenaknya. Main garuk aja, main gaya aja, tidak. Makanya beliau berhasil. Ketika Hajar Aswad jatuh dari tempatnya karena banjir, jauh terpisah dari tempat Hajar Aswad. Itu kalau yang pergi haji lihat tuh Hajar Aswad tuh. Masya Allah, di situ tuh Hajar Aswad, mereka pada cium Hajar Aswad, Masya Allah, palanya masuk begitu, masuk, nikmat. Ada yang nggak bisa, ya udah, ada yang menentang lagi, ada yang keangkat begini karena orang yang kecil keangkat orang gede, muter lagi, hari lagi, jangan paksakan. Kalau nggak bisa istilah Bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, wala ilaha tawaf lagi, tawaf. Ntar 2 putaran, bisa nggak bisa, ya lagi Bismillah, Allahu Akbar, jangan paksakan. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hakep udah. Lumayan juga ini, udah datang ke asli, udah datang, kayak melalui asli udah datang, nggak lagi nunggu dia, udah datang. Jadi tapi dia nggak boleh langsung buru naik, duduk dulu, capek dia, minum, saya turun dah. Paham tuh? Paham tuh? Tuh Hajar Aswad, dikit lagi deh, Hajar Aswad terpental dari tempatnya. Akhirnya di antara suku mau berkelahi, mau ribut, aku yang berhak memindahkan, aku yang berhak memindahkan, aku yang berhak memindahkan, masing-masing berebut mau saling, aku yang berhak memindahkan.
akhirnya berpikir di antara mereka, baiknya begini, yang memindahkan Hajar Aswad ialah kita lihat besok siapa paling dulu masuk masjid. Ternyata Nabi kita paling awal masuk masjid di subuh hari, paling awal masuk masjid. Ternyata Nabi Muhammad disuruh ialah untuk apa itu, mendamaikan ini. Nabi datang, baiknya ini sorbanku aku gelar, batu Hajar Aswad aku ambil dari sana taruh sini. Kalian suku anu pegang ujung ini, suku anu pegang ujung ini, suku itu pegang ujung ini, setiap suku pegang, nyuk kita bawa, kita taruh di tempat asalnya. Dengan cara demikian mereka yang tadi ribut, yang mau berkelahi, dipisah oleh Nabi, didamaikan oleh Nabi, akhirnya mereka senang, setelah semua damai. Inilah kajian kita, banyak yang Anda dapat tadi, mohon dicatat dan besok diceritain sama teman-teman Anda. Begitu indahnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau'izah demi mau'izah telah kita dengarkan, tapi ada satu guru kita yang kita tunggu dari tadi. Alhamdulillah, guru kita, penceramah kita Kiai Haji Munawir Asli sudah tiba di tempat kita. Tolong bersabar sebentar, kita gempakan lagi tempat ini dengan bersalawat. Tim hadrah. Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habibullah, Muhammadun ya Habibullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Rasulullah, Muhammadun ya Habibullah, Muhammadun ya Habibullah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum antum beranjak dari tempat ini, sekali lagi sahibul hajat, sahibul majlis mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semua mendapat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kita dengarkan mauizah terakhir yang akan disampaikan oleh dai kita, kiai kita, muallim kita, guru kita, Kiai Haji Munawir Asli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Hadratil ulama'il fiqha wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram, wa nakhussu bizikrihi pimpinan majelis taklim, panitia penyelenggara peringatan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, RT ada RT, RT ada RT, RT ada, RT yang hadir malam ini saya doain tahun besok jadi lurah di Papua. Rasulullah dilahirkan dengan dua cara, hakiki dan wadai. Sebagaimana ulama Madinah Sayyid Ja'far dalam kitabnya Al-Barzanji mengatakan, walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, ketika Allah hendak menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad sekaligus melahirkannya, qabla ayyahluqa Adama bi alfai'am, 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, nur cahaya Nabi Muhammad sudah diciptakan dan sudah dilahirkan. Lalu Allah Ta'ala pindahkan ke dalam tubuh Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam Allah Ta'ala ciptakan dari 6 unsur tanah, min tin, min turab, min hama'im masnun, min salsalin, diambil dari berbagai macam belahan bumi. Allah ambil dari Eropa, jenis tanahnya putih kemerah-merahan. Maka orang Eropa warna kulitnya putih kemerah-merahan. Allah ambil dari Afrika, jenis tanahnya hitam. Maka orang Afrika warna kulitnya hitam. Orang Saudi warna kulitnya tidak hitam, tidak putih, tanahnya tidak hitam, tidak putih. 6 jenis tanah yang berbeda dari tempat yang berbeda untuk menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita orang Indonesia masuk negara Asia paling bawah. Kita nih kena rembesan tanah yang 5. Makanya orang Indonesia warna kulitnya juga beda-beda.
orang Papua, Irian Jaya, Bandung, Cianjur, sama-sama putih tapi beda. Cianjur putih lobak, Bandung putih tahu. Sama-sama putih. Dari dalam tubuh Nabi Adam, karena dalam tubuhnya ada nur cahaya Nabi Muhammad, Allah perintahkan malaikat sujud hormat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman, wa il kulna lil malaikatis juduli Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah katakan kepada para malaikat sujud kepada Adam, karena dalam tubuhnya ada nur cahaya Nabi Muhammad, fasajadu, maka malaikat pada sujud. Illa iblis, kecuali iblis yang nggak mau. Iblis berkomentar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Lebih mulia mana? Protes tuh iblis. Dari dalam tubuh Nabi Allah Adam dipindah lagi ilal arhamiz zakiyah, ke dalam rahim Siti Hawa melalui proses perkawinan. Ketika Nabi Allah Adam ada di dalam sorga seorang diri, terbersit dalam hatinya, ya Rabb, andaikan ada lagi satu makhlukmu yang berlainan jenis denganku ada di dalam sorga, tambah nikmat di sorga. Tapi kalau aku cuma sendiri, meskipun jenis buah macam-macam, ada duren, ada anggur, ada apel, ada jeruk, ada lengkeng, ada melon, ada capi, ada rukem, ada lubi-lubi, ada buni, ada cermek, ada upi layu, semuanya ada. Jamblang, jamblang jut, nggak ada ya? Kalau jamblang gede ada airnya, kalau juwet kecil kering nggak ada airnya. Begitu terbesit dalam hatinya ada keinginan makhluk lain yang berbeda jenis dengan Nabi Adam, Allah Ta'ala ciptakan Siti Hawa. Kaget Nabi Adam, ada Siti Hawa cakep, naluri kelaki-lakian lebih dulu tertarik sama perempuan. Maka Nabi Adam udah pengen megang. Kata Allah, jangan pegang dulu. Ada maharnya Adam, ada mas kawinnya Adam. Nabi Adam nanya, ya Rabb, ma mahruha, apa mas kawinnya Siti Hawa? Salli ala Sofi Muhammadin mi'ata marrah. Mahar mas kawinnya Siti Hawa, engkau harus membaca sholawat kepada kekasihku Muhammad sebanyak 100 kali. Nabi Muhammadnya belum lahir, tapi namanya sudah dijadikan mahar mas kawin Siti Hawa Nabi Adam. Allahumma salli wa sallim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah habibillah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ma madaya wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
akbar wala haula illa billahil ali. Dari rahim Siti Hawa dipindah lagi ke dalam tubuh Nabi Sis, anaknya Nabi Adam. Kalau Nabi belum tentu Rasul, kalau Rasul udah pasti. Nah, dari dalam tubuh Nabi Sis, nur cahaya Nabi Muhammad, Allah pindahin lagi ke dalam tubuh Nabi Ibrahim. Karena dalam tubuh Nabi Ibrahim ada cahaya nur Nabi Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan api yang sedang berkobar oleh Raja Namrud, Allah berkata, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api dingin, jangan panas, selamatin tuh Ibrahim, karena dalam tubuhnya ada nur cahaya Nabi Muhammad. Saat Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud, Jibril ikut bisikin, baca hasbuna Ibrahim, bersandar kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula. Kalau bersandar kepada orang kaya, orang kayanya udah jatuh miskin, nggak bisa lagi buat sandara. Bersandar sama pejabat, sama menteri, kalau dia udah nggak jadi menteri, udah nggak bisa lagi sandara. Siapa yang udah nggak jadi menteri sekarang? Iya, Wiranto. Jokowi kesian sama Wiranto, udah nggak dijadiin menteri sebab dia masih lemes. Kemarin dioperasi, darahnya keluar sampai 3,5 liter. Banyak amat ya. Sandaran sama menteri, dia udah nggak jadi menteri, nggak bisa lagi dibuat sandaran. Tapi Allah Al-Qawiyyu yang maha kuat. Dalam Al-Quran kalimat kuatan ada 24. Ada yang satu kalimat, kalimat kuatannya 2, satu ayat. Wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Allah akan berikan energi tambahan, tenaga tambahan, yang dirinya banyak wiridan zikir, banyak wiridan selawat, enggak ada celah untuk orang jahat bisa menyakiti. Pesantrennya dibuat latihan tembak menembak. Tahu-tahu tempat zikirnya, tiangnya ada peluru nancep. Cawang kompor di majelis taklimnya Habib Muhsin bin Zaid Alatos Tabligh Akbar, di atas jembatan ada mobil Kijang 2 tahun 82. Dalamnya ada drigen, isinya bensin. Saat dia sedang ceramah, itu mobil mau diluncurkan biar nabrak panggung, meledak. Niat orang jahat begitu, tiba-tiba mobilnya nggak jalan. Depan istana, ketika gas air mata dilepas, peluru karet dilepas, Kiai Haji Fahrul Razi terjatuh kena gas air mata. Syekh Ali Jaber jatuh terkena gas air mata. Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham terjatuh kena gas air mata. Tapi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab di atas mobil orasi ditembak dengan gas air mata, peluru karet muter balik kagak nyampe ke badannya. Kenapa? Karena dalam tubuh imam besar Habib Muhammad Rizik ada darah dagingnya Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Siap bela kiai, siap bela ulama, siap bela habaib, siap sambut kepulangan Habib Rizik, siap datang ke Monas. Takbir. Insya Allah besok dia pulang tanggal 1. Tanggal 2 udah tabligh akbar Maulid Agung di Monas. Tanggal 28 saya berangkat jemput beliau. Saya tim penjemputan.
nanti pesawatnya saya ajak lewat Meruya sini. Saya jatuhin korma dari atas. Insya kata Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardum minallahi fil Qur'ani anzala. Kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikum la salatalah. Mencintaimu, ahli, keluarga, keturunan, cucu Rasulullah menjadi satu kewajiban bagi kita. Kenapa memang? Karena kalau kita sholat ada bacaan sholawat, nggak pakai baca wa ala ali sayyidina Muhammad, la sholatalah, kagak sah sholat kita. Maka yang memuliakan cucu Rasulullah, para habaib, sama dengan memuliakan Rasulullah. Yang suka mencekal keturunan anak cucu Rasulullah, nanti di akhirat itu orang bakal dicekal. Matinya susah, 40 hari sekarat, lidahnya keluar, matanya melotot. Bukti Presiden Turki sebelum Erdogan musuhin Islam, pesantren-pesantren Al-Quran digusur, ganti dengan nightclub, tempat-tempat maksiat. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab, ganti dengan bahasa Turki. Latule sumare dumajet, begitu azannya. Ngerti lu, ngerti? Gua aja kagak. Saking bencinya sama Islam, sampai bahasa Arab dalam mengumandangkan azan harus diganti dengan bahasa Turki. Akhirnya itu Presiden Turki matinya nggak bisa dikuburin, asal ditaruh kuburannya rapet, asal ditaruh kuburannya rapet. Akhirnya dikeringkan. Akhirnya dikuburkan setelah terjadi gempa, tanah terbelah, itu jenazah yang udah kering dimasukin ke tanah yang terbelah. Tuh orang yang memusuhi Islam seperti itu, apalagi memusuhi keturunan-keturunan Rasulullah. Maka kita hadir di majelis ini dalam rangka merayakan kelahiran kakek-kakek daripada habaib. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, lahir wad'i wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa makna. Kalau lahir hakiki berupa nur cahaya, kalau lahir wad'i ada jasadnya, ada ruhnya, ada bentuknya. Lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdihabi. Malam kelahiran Nabi Muhammad, seluruh para ahli agama bergembira, senang. Wa busyiratil jinnu, jin juga senang. Nabi Muhammad dilahirkan, jin senang. Yaitu jin Islam, bukan jin yang datang waktu pelantikan. Itu Mas Piteng nyampe nguap karena jinnya banyak yang berak, yang dibawa oleh Ki Sabdo. Kampanyenya pakai kiai, pelantikannya pakai jin. Ya Allah, bagaimana mau berkah? Jamaah yang mulia, wa aina atistimaru wa adana syajaru lil jani janah. Begitu Nabi Muhammad dilahirkan, cabang-cabang pohon yang tadinya pada ngampleh. Ngampleh apa nih ngampleh? Hah? Ngampleh ya? Tapi itu bahasa yang kelihatan sederhana, ngampleh. Bapak-bapak kalau dibilang sama istrinya ngampleh marah. Belagu lupa udah ngampleh aja.
Makanya kadang bapak suka usaha kalau dibilang ngampleh, pergi tuh ke pasar nyari jamu yang telur bebeknya 3, harganya 78.000. Kata tukang jamu, kok ngapa minum begini nih? Marah gue dikatain ngampleh. Itu cabang pohon yang pada ngampleh saat Nabi Muhammad lahir, naik seperti semula, keluar daun, keluar kembang, keluar buah. Saking girang Nabi Muhammad dilahirkan. Wa kullu dabbatin li Quraisyin bi pisahil al-sunil arabiyah. Seluruh binatang piaraan orang kafir Quraisy saat Nabi Muhammad lahir ada keanehan, itu binatang bisa ngomong bahasa Arab. Paseh kucing ngomong Arab. Yang biasanya kucing bunyinya kaki belakangnya kelindes motor bunyinya, berebut pala bandeng bunyinya, jatuh dari genteng bunyinya, berantem bunyinya, kawin bunyinya, cuman meong doang. Kalau kawin bunyinya pertama pelan, meong, lama-lama baru kenceng, meong. Udah guling-guling di tanaman di junub. Itu kucing ngajarin kita, kucing ngajarin bisa bahasa Arab. Wa khamidat naru parisa wa tabaddada minkuhum jam'an wa samla. Orang Persia nyembah api, api dianggap Tuhan. Begitu Nabi lahir, mati tuh api yang disembah oleh orang Persia. Kaget orang Persia, lah Tuhan kita mati, ngapain? Nabi lahir bulan Rabiul Awal, harinya hari Senin, hijrahnya hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Jarang orang yang begitu. Ada orang lahir Senin mati Jumat Kliwon. Ada lahir hari Jumat tapi matinya di kampung Tegal Rotan. Keluar tol ke kiri, agak naik ke atas sebelah kiri, kampung Tegal Rotan. Saya tadinya nggak tahu, pulang ceramah lewat situ, kaca mobil saya buka, disamperin sama perempuan, om udah malam banting harga. Terus saya bingung, iseng saya nanya, udah jam 2 begini berapa harganya? 50.000 om. Emang sore-sore tadi berapa? 2,5 om. Saya tawar aja, ceban dah ceban. Mau, saya takut. Saya marahin, kamu malam-malam begini di pinggir jalan, mendingan rumah tidur sama suami. Dia ngomong, kulo dagang Pak Haji. Dagang apa? Orang banyune, orang roti, air lu nggak pegang, roti lu nggak pegang. Dagang apa sampean? Kulo dagang rempah-rempah Pak Haji. Rempah-rempah kan bahan jamu, boten Pak Haji, ngelayanin tamu sampai merem dapat upah. Saya pulang aja udah buru-buru, assalamualaikum, istri saya buka pintu, waalaikumsalam. Lu masih ada rempah-rempah? Ada. Nabi kita pernah tangannya keluar air bisa diminum ratusan sahabat. Sementara ada manusia bangga dengan ilmu teknologinya, cuma bisa mendeteksi di sana ada mata air. Kemudian dia pasang alat untuk dia alirkan. Rasulullah 14 abad yang lalu, tangannya, jarinya keluar air. Hebat mana orang Amerika apa orang Rasulullah? Hebat Rasulullah apa orang Amerika? Rasulullah ngajarin teroris apa enggak? Rasulullah ngajarin radikal apa enggak? Radikal bukan ajaran Islam, tapi kenapa yang dituduh selalu Islam? Sementara
Sementara di Selandia Baru umat Islam lagi sholat ditembakin 17 orang yang meninggal. Itu tidak dibilang radikal. Beritanya cuma 2 jam. Dikit-dikit yang dibilang teroris umat Islam. Rasul tidak ngajarin teror, Rasul tidak ngajarin radikal. Itu 2 istilah sengaja ditimbulkan, dijual untuk melemahkan umat Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka hendak menghilangkan cahaya agama Islam dengan statement-statement mereka. Statement apa yang mereka lepas? Teror. Ketika 2 menara kebanggaan orang Amerika di media, kita dihipnotis seakan-akan itu kejadian benar. 2 menara kebanggaan orang Amerika ditabrak pesawat, padahal itu hoax yang pertama diciptakan. Begini Dani kalau ceramah lapar Dani. Radikal bukan ajaran Rasulullah. Itu sengaja dijual oleh Amerika untuk melemahkan umat Islam. Maka dengan maulid diungkap ajaran-ajaran Rasulullah. Wa kana syadidal haya'i wat tawadu. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat malu, malu kepada Allah. Kalau sholat rapi, pakaiannya sampai 4 di badannya. Umatnya ngaku cinta sama Rasulullah, sholat pakai kaos doang. Mana kaosnya ada bacaannya Cemencap 3 roda. Kasihan makmum yang belakang, Allahu Akbar, Cemencap 3 roda. Ngaku cinta sama Rasulullah, kok ibadah berpakaian seperti itu? Ada yang pakai lepis, begitu ruku, begitu sujud, ketarik tuh, belakang ininya kelihatan, batal. Maka ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Ngaji itu bukan yang penting ngaji itu penting. Ustadz Haji Abdurrahman ngajarin kita. Ada referensinya, ada kitabnya, kita ngaji, bawa kitab. Bisa ke, kagak ke, paham ke, kagak ke, ngerti ke, kagak ke, denger ke, kagak ke, bawa aja kitab. Guru buka, kita buka, guru tutup, kita tutup, datang belakangan, buka, ada lagi yang belakangan nanya halaman berapa, gua juga kagak tahu, gua buka aja udah. Insya Allah dapat ilmu bermanfaat. Tuh. Kalau udah kita pegang referensi dalam majelis ilmu, ntar bakal kita jumpai dalil-dalil. Al-amru idza tabayyana rusyduhu fattabi'hu. Segala perkara kalau udah jelas dalilnya, petunjuknya, arahannya, fattabi'hu, ikuti. Tapi kalau belum jelas, kita belum yakin, tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Tanya sama yang ahlinya. Kalau kita kagak tahu, Pak Ustadz, bohong boleh apa kagak? Nanya. Ntar Ustadz kita jawab, enggak boleh. Sebab Nabi kita sebelum Nabi aja udah berkualitas, punya kualitas yang spesifik. Belum jadi Nabi udah dapat gelar Al-Amin, terpercaya, orang yang jujur. Maka kalau ada orang ngaku agama Islam tapi bohong, kagak jujur, tapi ngakunya Islam tapi bohong, tapi kagak jujur, nggak ngaji, atau ngajinya susah tuh orang, baca Fatihahnya susah, si rotol, si tolol, gurunya sabar diulang lagi, si rotol, si tolol, gurunya marah, lo yang tolol.
maka butuh kesabaran, waktu yang panjang untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Embun sudah mulai berjatuhan, saya takut ntar nasi kembulinya dingin, kentangnya dingin, pegedelnya dingin, dagingnya dingin, esnya dingin, nggak enak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil ibadah wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlid dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kemudahan proses pemulangan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Berikan kemudahan ya Allah, berikan kemudahan ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memberikan kemudahan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Munawir Asli yang telah menyampaikan mauizahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, penutup daripada majlis ini kita ikuti pembacaan taklid dzikir yang akan dibacakan dipimpin oleh Al Habib Syafiq bin Ali Ridho bin Syekh Abu Bakar. Atas nama pembawa acara, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup majelis ini dengan membacakan talqinul dzikir dengan harapan agar kita semua yang hadir mendapatkan ampunan Allah, agar kita semua yang hadir mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama ikuti ucapan saya, semoga talqinul dzikir kita di malam hari ini akan menjadi saksi buat kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Allah taqabbal du'a wa Allah yaj'al lana bil ijabah wa anna Allah ta'ala yaj'alna min ahli haqiqat tauhid wa anna Allah ta'ala yaj'al akhir kalaman min ad-dunya la ilaha illallah متحققين بحقائقها عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا اتباع بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا حسن الاقتفاء والاقتداء لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله ينظر لنا ولكم بين الرحمة يثبتنا بقول الثابت يحققنا بحقائقها عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وكرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير وعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرتاح قلبي إذا حلقا ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أنت بعبه
الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله